Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat, bisa mengikuti pembelajaran kimia pada pertemuan kali ini. Sampai kita pada pertemuan yang keempat. Namun sebelumnya, sebagai umat yang beragama, marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada pertemuan ini kita diberi kesehatan, diberi waktu, taufik dan hidayahnya hingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kimia khususnya ya. Baik, untuk mengawali suatu kegiatan, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk yang beragama selain Islam, silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada kegiatan ini kita diberi kelancaran, kalian mudah memahami pelajarannya, dan nanti akan tercapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku, supaya tidak membuang waktu, Ibu akan sampaikan materi pada pertemuan keempat ya, yang sekarang keempat. Yang pertama itu adalah diagram fase. Diagram fase ini mereview pelajaran yang kemarin, yaitu bagaimana titik beku itu turun dalam suatu larutan, pun juga kenaikan titik D serta penurunan titik tekanan uap nanti akan bisa terangkum dalam suatu diagram yang disebut dengan diagram fasa. Kemudian yang kedua nanti yang akan kita bahas yaitu sifat koligatif. Yang terakhir adalah peristiwa osmosis yang nanti akan menghasilkan suatu tekanan osmosis. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan membahas sifat koligatif larutan elektrolit. Karena seperti yang Ibu sampaikan kemarin, apa yang kita bahas ini terlebih dahulu kemarin itu adalah sifat koligatif larutan non elektrolit. Baik, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajarannya kali ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama menjelaskan diagram fase larutan. Jadi diharapkan setelah pembelajaran nanti kalian bisa menjelaskan apa diagram fase itu ya. Selanjutnya mendefinisikan peristiwa osmosis. Tujuan yang ketiga mendefinisikan tekanan osmosis itu sendiri. Kemudian yang keempat menghitung tekanan osmosis yang ditimbulkan oleh suatu larutan. Kemudian yang kelima, menjelaskan sifat koligatif larutan elektrolit. Yang keenam, menghitung sifat koligatif larutan elektrolit. Baik anak-anakku, ini yang akan kita sampaikan. Dan mudah-mudahan tujuan pembelajaran ini bisa berhasil kalian peroleh, meskipun mungkin di dalamnya nanti harus ada proses. Baik, Ibu lanjutkan pada yang pertama, yaitu tentang diagram fasa ya. Oke, kalian perhatikan diagram fase atau disebut juga dengan diagram P dan T. Diagram fase ini adalah diagram atau gambar yang menyatakan atau yang mewakili perubahan fase dari suatu zat, baik itu larutan atau pelarut itu sendiri. Nah, kenapa disebut diagram fasa? Karena pada gambar ini itu akan menggambarkan bagaimana fasa padat itu berubah menjadi fasa cair, dan fasa cair akan berubah menjadi fasa gas pada tekanan dan suhu tertentu.
Nah, pun juga disebut dengan diagram PT karena diagram ini merupakan diagram tekanan versus diagram suhu. Artinya salah satu variabel ini saling mempengaruhi wujud dari fasa dari suatu zat. Seperti itu. Baik, kita perhatikan. Gambar ini terdiri atas garis A menuju B, B menuju C, dan di sini ke atas lagi ada D. Di mana pada masing-masing daerah itu adalah wujud dari zat. Daerah ini itu adalah wujud padat. Daerah ini wujud cair. Daerah ini adalah wujud gas. Nah, coba kalian perhatikan. Garis BC pada gambar ini disebut dengan garis didih. Kenapa disebut garis didih? Karena garis ini membatasi wujud cair nanti akan berubah menjadi wujud gas. Seperti yang Ibu jelaskan pada titik didih kemarin, bahwa suatu saat itu akan berubah menjadi gas diawali dengan peristiwa mendidih. Jadi garis ini adalah garis didih. Kemudian garis BD itu disebut dengan garis beku, yaitu garis di mana fase cair akan berubah menjadi fase padat. Kemudian garis AB yang sebelah sini ya, itu disebut dengan garis sublimasi. Sublimasi itu adalah perubahan wujud padat menjadi gas atau wujud gas menjadi padat. Sebaliknya ya, itu disebut dengan sublimasi atau menyublim. Sedangkan ini titik perpotongan dari ketiga wujud ini atau ketiga fase ini disebut dengan titik triple ya. Atau perpotongan antara garis didih dengan garis beku dan garis sublimasi. Ini garis didihnya, garis beku dan garis sublimasi ini bertemu dalam satu titik yang disebut dengan titik triple. Nah, ini diagram fase untuk zat yang masih sendirian atau murni pelarut saja. Baik, bagaimana kalau nanti ke dalam pelarut ini dimasukkan ke dalamnya zat terlarut? Nah, bagaimana gambar titik bekunya larutan, titik didihnya larutan? Nah, itu akan bisa digambarkan dengan seperti ini. Baik, kalian perhatikan diagram fase larutan relatif terhadap pelarutnya. Yang hitam ini itu adalah gambar yang tadi, yaitu kepunyaan pelarut saja. Sedangkan yang ini gambar marun itu hijau marun, ini adalah kepunyaan pelarut. Nah, bagaimana cara membacanya? Kalian perhatikan di sini ya. Ini P tekanan versus suhu ya. Nah, perhatikan di sini. Di sini kalau kita tarik ke bawah, kalian perhatikan ini, pada tekanan PA ini biasanya dalam keadaan 1 atmosfer ya, atau kalau satuannya PA ya enggak apa-apa, segini 101. Tapi kalau dalam satuan atmosfer biasanya adalah 1 atmosfer. Nah, sekarang kalau dari tekanan 101 ini kita tarik garis ke bawah, dari garis yang hitam ini akan ketemu angka 100 derajat Celcius. Nah, karena ini garis didih, berarti inilah yang disebut dengan titik didih dari pelarut. Nah, karena 100 ini berarti kepunyaan air. Sekarang kita perhatikan. Kalau kita masukkan zat terlarut dalam suatu pelarut, maka di sini terlihat garis hijaunya ini. Garis didihnya itu ternyata ada di bawah garis hitam. Artinya mengalami pergeseran. Pada tekanan yang sama, kalau kita tarik ke bawah, di mana berapa titik
didihnya ternyata ini lebih besar. Kesini kan makin besar. Ternyata lebih besar dari 100. Artinya terjadi kenaikan titik didih ketika zat terlarut itu dimasukkan ke dalam suatu larutan. Ini yang disebut dengan delta TB. Seperti itu, terlihat kan? Ada kenaikan titik didih dari suatu larutan. Baik, jadi yang kemarin kita paham bahwa kenaikan titik didih itu disebabkan karena adanya zat terlarut yang masuk ke dalam suatu pelarut, dan ini bisa digambarkan dengan diagram fasa. Sekarang bagaimana dengan titik bekunya? Pada tekanan 1 atmosfer, ketika ke dalamnya dilarutkan suatu zat terlarut, ternyata garis hijaunya itu ada di sebelah sini ya. Tekanannya ada di sini, tekanannya sama, ini sama satunya. Kalau kita tarik ke bawah, suhunya atau titik bekunya itu ternyata kurang dari 0. Karena kurang berarti terjadi penurunan titik beku. Kenapa terjadi penurunan titik beku? Pada saat suhu ini pada saat suhu ini kurang atau suhunya makin kecil, maka di sini akan terjadi penurunan gerakan molekul. Kalian tahu kalau orang berdiam itu akan saling berdempetan ya, molekul-molekul akan saling berdempetan karena tidak ada gerakan atau energi kinetiknya seiring dengan menurunnya suhu. Sehingga pada saat itu molekul-molekul itu saling berdempetan dan akhirnya menjadi fasa padat. Nah, kalau molekul-molekul zat terlarut masuk dalam zat pelarut, maka akan saling berdekatan itu banyak sekali. Atau dengan kata lain, waktu yang diperlukan atau suhu yang diperlukan untuk membuat padat itu lebih kecil lagi. Sehingga di sini terjadi penurunan titik beku. Selisih atau jarak antara garis beku yang hitam ini dengan yang hijau ini yang disebut dengan delta TF. Seperti itu. Jadi bisa digambarkan bagaimana dari diagram fasa ini kenaikan titik didih dan penurunan titik beku dari suatu larutan dibanding dengan pelarutnya. Seperti itu ya. Jadi diagram fase ini menggambarkan bagaimana fase dari suatu larutan berubah ketika ke dalamnya dilarutkan zat terlarut menjadi fase larutan. Nah, ini yang bisa digambarkan dari diagram fase atau diagram P dan T, karena di sini adalah tekanan, di bawah adalah suhu. Seperti itu anak-anak tentang penjelasan diagram fase atau diagram P dan T. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Baik. Selanjutnya kita sampai pada peristiwa osmosis. Nah, kalian lihat di sini osmosis adalah perembesan molekul pelarut. Ini molekul pelarutnya adalah air, jadi ini adalah pelarut, ini zat larut. Ulangi, perembesan molekul pelarut dari pelarut ke dalam larutan atau dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui selaput semi permeabel. Kalian perhatikan, ini misalnya molekul pelarutnya, ini larutan, atau misalnya nanti bisa diganti, ini larutan encer, ini larutan pekat. Nah, ini selaput semi permeabel. Nah, sifat dari selaput ini hanya bisa dilalui oleh molekul-molekul pelarut dan tidak bisa dilalui oleh molekul-molekul zat terlarut. Nah, ini keterangannya, selaput semi permeabel hanya dapat dilewati oleh molekul pelarut, tetapi dia menahan molekul zat terlarut untuk lewat dari selaput ini. Nah, peristiwa merembesnya atau bergeraknya molekul pelarut dari pelarut ke dalam suatu larutan, atau dari, kalau misalnya ini
bukan pelarut tapi dua larutan yang konsentrasinya berbeda, maka gerakan dari molekul pelarutnya itu dari larutan yang encer ke larutan yang pekat, seperti itu. Baik. Lalu apa tekanan osmosis? Nah, kita perhatikan gambar ini terlebih dahulu. Kita perhatikan terlebih dahulu gambarnya. Ini adalah gambar dari tabung U ya. Nah, ke dalam tabung U ini dipisahkan oleh selaput semi permeable. Ke sebelah sisi kanannya ini ada air atau pelarut, oleh nanti larutan sama dengan ini larutan, hanya nanti konsentrasinya harus berbeda antara larutan yang di kanan dengan yang di kiri. Nah, ini untuk lebih jelasnya aja, kita buat yang di kanan ini adalah air, dalam hal ini pelarut saja tanpa ada zat terlarut. Kemudian yang ini adalah larutan. Tentu di sini ada zat terlarutnya. Ini ada selaput semi permeable-nya. Nah, kemana nanti arah gerakan air? Kalau tadi dikatakan peristiwa bergeraknya molekul pelarut ke dalam larutan atau larutan yang konsentrasinya rendah ke larutan yang konsentrasinya tinggi, maka air akan bergerak ke sini atau ke arah kiri, ke arah larutan. Sampai suatu saat konsentrasi yang ada di sini itu sama dengan konsentrasi semuanya itu sama atau bercampur. Kalau dua larutan yang konsentrasinya tidak sama, ini nanti sampai suatu saat dia akan berhenti pada saat konsentrasinya di sini, di kiri dan di kanan itu sama. Nah, tapi karena ini adalah pelarut saja, maka sampai semuanya tercampur dengan rata, atau dengan kata lain konsentrasi dari kedua sisinya itu sama seperti ini. Nah, kalian perhatikan ada beda selisih tinggi karena di sini air masuk dari dari kanan ke kiri. Ada tinggi, beda tinggi karena di sini ketambahan pelarut, di sini berkurang karena sudah masuk ke daerah kiri, seperti itu ya. Nah, kalau ada yang masuk melalui suatu penghalang, tentu di sini ada tekanan yang diberikan. Karena peristiwa-peristiwanya adalah osmosis, maka tekanan yang terjadi itu disebut dengan tekanan osmosis, yaitu tekanan yang diperlukan untuk menghentikan peristiwa osmosis. Artinya pada saat itu tekanan yang diberikan untuk menghentikan atau membuat keadaan ini seimbang. Karena kalau dia seimbang kan nanti bisa berhenti, atau suatu saat dia akan berhenti pada saat terjadi keseimbangan atau konsentrasinya sama seperti ini. Maka boleh dikatakan tekanan diperlukan untuk menghentikan. Sebenarnya tekanan yang diberikan hingga terjadi peristiwa osmosis. Nah, makin tinggi konsentrasi larutan, makin tinggi pula tekanan osmosis yang diperlukan untuk menghentikan peristiwa osmosis tersebut. Seperti itu ya. Nah, bagaimana hubungan tekanan osmosis dengan konsentrasi larutan? Nah, ini Van Hoff menjelaskan bahwa tekanan osmotik dari suatu larutan-larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT, supaya tidak sama dengan ini P, ini adalah tekanan sebenarnya, supaya membedakan dengan tekanan yang biasanya. Karena ini kita akan belajar tekanan osmotik, maka dibuatlah P ya. Kalau persamaan gas idealnya PV sama dengan nRT atau PV sama dengan nRT. Nah, kalau kita keluarkan, kita cari P-nya saja atau tekanannya saja, maka sama dengan N per V kali R kali T.
Sedangkan N per V ini adalah molaritas atau M besar. Nah, N per V menyatakan kemolaran larutan, di mana N tetap rumusnya adalah mol. Mol yaitu gram per mr nanti per V. Di mana P itu adalah tekanan osmotik. Satuannya atmosfer ya. Ini nanti satuannya atmosfer. Kalau masih dalam cm Hg atau mm Hg, maka harus dirubah terlebih dahulu ke dalam atmosfer. Dimana kalian catat ya, dimana 1 atmosfer itu sama dengan 76 cm Hg. Kalau itu cm, tapi kalau skalanya milimeter, maka 1 atmosfer atau 1 atm itu sama dengan 760 mm Hg. V ini adalah volume larutan. Ingat larutan ya, karena ini molaritas. Kemarin pada soal tentang konsentrasi ini anak-anak ada yang ditulis pelarut saja, padahal definisinya mol per larutan. Harus dalam liter. Kalau mau masuk ke rumus ini harus dalam liter. Kalau mililiter ya dibagi dulu dengan 1000 atau kali 1000 per V-nya berapa. Oke. R adalah tetapan gas ideal yang nilainya sama dengan 0,08205 atau kadang-kadang sering di buku-buku itu 0,082 saja. Liter atmosfer per mol per derajat Kelvin. Sedangkan T-nya adalah suhu mutlak. Suhu mutlak ini adalah suhu yang satuannya adalah Kelvin. Jadi kalau masih dalam derajat Celcius itu harus ditambah dulu dengan 273, maka akan berubahlah dia dari Celcius menjadi Kelvin. Nah, jadi P sekarang menjadi M molaritas kali tetapan gas ideal dikali berapa suhu pada saat terjadinya peristiwa osmosis tadi. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sebanyak 5 gram zat X, ini MR-nya sudah diketahui, biar tidak usah bingung nanti. Tapi nanti kalau diketahui zat rumus kimianya, tetap harus kalian cari berapa MR-nya ya. 500 gram zat X dilarutkan ke dalam 500 ml air pada suhu 27 derajat Celcius. Hitung tekanan osmotik larutan tersebut. Seperti biasanya diketahui massa zat 5 gram, R-nya 492, volume larutannya 500 ml, atau kalau mau nanti langsung dibuat liter bisa dibuat 0,5 liter. T-nya 27 derajat Celcius, kita jadikan suhu mutlak, yaitu 27 ditambah 273. Nah, derajat Kelvin, sehingga nanti menjadi 300 derajat Kelvin. R-nya ditulis 0,082, ditanya Pi. Buat rumusnya, Pi sama dengan M kali R kali T. M-nya ini kan mol per liter kali R kali T. Sedangkan mol sama dengan 5 atau gram per mr. Masih dibagi lagi dengan 0,5. 0,5 dari mana? Ya dari sini. Atau kalau kamu mengalihkan kali 1000 per 500 boleh. Lanjutkan kali 0,082. Baru kali suhu 300. Ketemu nanti 0,5 atmosfer. Jadi satuannya nanti langsung atmosfer seperti itu. Ya, jadi satuannya yang dimasukkan harus sesuai dengan rumusnya. Nah, jadi ini cara menghitung seperti apa tekanan osmotik yang ditimbulkan oleh suatu zat terlarut yang masuk ke dalam suatu larutan dan dipisahkan oleh suatu selaput yang disebut dengan selaput semi permeabel ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu banyak kejadian-kejadian yang menggambarkan bagaimana suatu peristiwa osmosis itu terjadi. Misalnya air sampai ke dari bawah ya, dari bawah tanah itu sampai ke ujung pohon yang paling atas. Itu karena antara lain di samping adanya daya isap akar juga disebabkan karena peristiwa osmosis, di mana dinding sel atau lapisan sel terluar dari akar itu
itu punya selaput yang disebut dengan selaput semi permeable, sehingga yang bisa masuk itu adalah pelarut-pelarut atau dalam hal ini adalah air. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, sekarang kita sampai pada sifat koligatif larutan elektrolit. Kalau kemarin yang kita bahas itu semuanya larutan non-elektrolit. Oke. Larutan elektrolit berbeda dengan larutan non-elektrolit. Karena kemarin sudah dijelaskan juga bahwa larutan elektrolit itu jika dilarutkan ke dalamnya zat elektrolit akan terurai menjadi ion-ion. Sedangkan non-elektrolit tidak. Nah, sekarang ada perbandingan antara harga sifat koligatif yang terukur dari suatu larutan elektrolit itu dengan harga sifat koligatif yang diharapkan, atau ada perbandingan antara sifat koligatif larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Perbandingan ini yang disebut dengan faktor Van Hoff yang dinyatakan dengan lambang I. Nah, seperti apa lambang itu bisa terjadi? Nah, melalui serangkaian proses perhitungan didapatkan bahwa faktor I itu sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. Jadi N-1-nya itu kali alfa baru ditambahkan dengan 1 ya. Dengan alfa itu adalah derajat ionisasi elektrolit dan N adalah jumlah ion yang dapat dihasilkan oleh satu satuan rumus senyawa elektrolit. Contoh di sini adalah NaCl. N-nya sama dengan 2. Kenapa 2? Kita lihat NaCl dalam larutan terurai menjadi Na+ dan Cl-. Ada satu ion Na+, ada satu ion Cl-. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, untuk K2SO4, N-nya sama dengan 3. Dari mana 3? K2SO4 dalam larutan akan terurai menjadi ini ya. Ini disebut dengan angka indeks. Angka indeks ini menunjukkan jumlah dari ion tersebut, yaitu ada 2 ion K+ dan 1 ion SO4 2-. Maka kalau kita jumlah ionnya 2K tambah 1 SO4 2-, maka N-nya sama dengan 3, seperti itu ya. Jadi N itu adalah berapa jumlah ion yang dapat dihasilkan oleh satu satuan rumus senyawa elektrolit. Alfa adalah derajat ionisasi suatu elektrolit. Nah, elektrolit ini ada 2, ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Yang kuat itu terurai semuanya. Jadi kalau 1 dia terurainya ya 1, kalau 2 terurainya 2. Maka derajat ionisasinya atau alfanya yang elektrolit kuat itu nilainya sama dengan 1. Sedangkan yang elektrolit lemah nilainya antara 0 sampai 1. Karena tidak semuanya bisa terurai. Oke, seperti itu untuk keterangan sifat koligatif larutan elektrolit. Ada tambahan faktor I. Nah, rumus-rumusnya menjadi bagaimana? Nah, kalian perhatikan di situ rumus-rumusnya. Untuk delta TB atau penurunan titik bekunya, rumusnya akan ketambahan atau dikalikan lagi dengan I. Kalau kemarin Kb kali M. Sekarang untuk zat terlarutnya berupa elektrolit, maka Kb kali M kali I. Nah, untuk titik bekunya delta TF sama dengan F kali M kali I. Sedangkan untuk Pi-nya atau tekanan osmotiknya M kali R kali I kali T kali I, di mana I adalah faktor Van Hoff yang nilainya sama dengan 1 plus N1 N-1 kali alfa. Nah, sekarang untuk tekanan uap, di mana pertambahan partikelnya itu ada pada zat terlarut
bukan pada pelarutnya, karena yang bersifat elektrolit itu adalah zat terlarutnya. Jadi I-nya itu dikalikannya di sini ya. Seperti itu. Baik. Untuk melihat contoh soalnya, kita lihat ya. Sebanyak 9 gram MgCl2 ya, dilarutkan ke dalam air sampai volumenya 500 ml. Hitunglah tekanan osmotik larutan tersebut pada suhu 27 derajat Celcius dan harga R-nya sama dengan 0,0882. Oke, kita lihat. Jawab. Diketahui terlebih dahulu tentunya ya. Diketahui M. Zat terlarutnya adalah 19 gram. Nah, kalian perhatikan ini. MgCl2. MgCl2 itu adalah zat elektrolit. Nah, zat elektrolit berarti nanti harus ada faktor I-nya. MR-nya di situ sudah diketahui 95. Kemudian volume larutan 500 ml, suhunya 20 derajat Celcius. R-nya 0,082. Nah, ini nanti masih dikalikan lagi dengan faktor I ya. Oke, nanti dikali lagi dengan faktor I. Nah, kita masukkan aja M-nya, kan mau gram per mr kali 1000 per P kali 0,082 kali 300, suhunya kita ganti dari 27 ditambah 273 ya kan. Jadi 300, ini tekanan osmotik R-nya 0,082, volumenya 500 dibagi 1000, jadi kalau buat perkalian jadi 1000-nya di atas. Seperti ini kali I. Nah, I itu sama dengan 1 sama dengan N 1 plus dalam kurung N-nya min 1 kali alfa. Nah, kalau soal ini tidak diketahui alfanya, maka dianggap nanti elektrolitnya adalah elektrolit kuat. Jadi alfanya itu sama dengan 1 ya. Nah, baik, saya tulis di sini. Alfanya, alfa sama dengan 1, atau derajat ionisasinya sama dengan 1 ya. Derajat ionisasinya sama dengan 1. Nah, N-nya berapa? Maka N itu sama dengan 1 plus dalam kurung plus, salah, ini bukan N ya, tapi I. Oke, ini nanti ini N-nya berapa? MgCl2. N-nya sama dengan 3 ya. Kenapa 3? Karena MgCl2 itu akan terurai menjadi 1 ion Mg plus dan 2 Cl min. Jadi nanti di sini bisa kamu tulis 3 min 1 jadi 2, tambah 1 3. Kan 3 min 1 2 kali 1 sama dengan
2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi I-nya di sini nanti dikalikan lagi dengan 3. Jadi 300 ditambah dengan dikali dengan 3. Kali 3. Nanti kamu hitung berapa 9,84 kali 3. Nah, di sini nanti I-nya ditulis ya. I-nya nanti ditulis. Yang di sini nanti ini agak susah Ibu nulisnya nih. Jadi NI ini kok N lagi tuh. Ini I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Alfanya kan 1 tadi ya. 1 plus 3-1 itu sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi I-nya sekali dengan 3. Kamu nanti hitung kembali berapa 9,84 kali 3. Seperti itu ya. Jadi rumus-rumus dari sifat koligatif larutan elektrolit itu semuanya harus ditambahkan dengan I, kecuali pada tekanan uap I-nya tidak langsung dikalikan di belakang, tapi I-nya harus dikalikan dengan N dari zat terlarut. Seperti itu ya. Kalian nanti baca lagi buku-buku yang ada di dalam referensi. Boleh kalian baca dan harus dibaca supaya bisa lebih memahaminya, terutama contoh-contoh soal yang ada cara menjawabnya. Oke, seperti itu. Pada pertemuan kali ini yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita itu bisa tercapai. Nah, untuk kesempatan ini tugas baca kalian saja atau tugas belajar kalian saja, yaitu membaca atau cari atau kerjakan soal-soal yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan dan baca kembali diagram fase dari suatu larutan dibanding dengan diagram fase dari suatu zat terlarut. Seperti itu ya. Nah, mungkin pertemuan kita kali ini sampai di sini saja. Mohon maaf apabila ada yang belum jelas, karena mungkin kita terbatas dari ruang ini atau karena keadaan kita yang tidak bisa kontak langsung, sehingga manakala ada pertanyaan nanti bisa sambil kalian bertanya lewat WA atau bisa juga membaca buku-buku referensi yang lain ya. Kemudian ini Ibu informasikan saja, kalian bisa meminjam buku di perpustakaan ya. Nanti ketua kelas saja dulu yang ke sana. Gimana teknisnya untuk meminjam buku, karena tidak boleh langsung banyak anak-anak yang ke sana. Apa harus bergantian atau cukup dikoordinir oleh ketua kelas seperti itu. Jadi yang kalian pinjam nanti itu adalah buku paket yang kelas 3 yang dari Dikbud ya. Atau boleh buku-buku yang lain, banyak di situ buku-buku bank soal yang berhubungan dengan sifat koligatif, atau kalau bisa ya pinjam aja semuanya yang berhubungan dengan materi kita dari awal sampai akhir semester, atau kalau 1 tahun ya pinjam aja semuanya. Itu aja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada yang belum jelas atau kurang dimengerti, tapi bisa nanti sambil baca-baca bukunya yang lain atau bertanya ke Ibu lewat WA. Ibu akhiri, mudah-mudahan kalian tetap kalian tetap semangat belajar, tetap semangat mengikuti pembelajaran, tidak boleh malas ya, karena malas itu awal dari suatu kegagalan ya. Jaga kesehatan dan tidak boleh terlalu banyak tidur. Olahraga maksudnya Ibu, itu harus olahraga juga yang teratur supaya imun kita tetap bagus. Baik, demikian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.